Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan masuk ke materi kedua berkaitan dengan konsep algoritma. Yang pertama berkaitan dengan definisi algoritma. Algoritma berasal dari kata algoris dan ritmis. Ini pertama diungkapkan oleh Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi dalam bukunya Al-Jabar. Saya yakin Anda sudah tahu mengenal istilah Al-Jabar. Nah, dalam pemrograman, algoritma itu berarti suatu metode khusus yang tepat dan terdiri dari serangkaian langkah-langkah yang terstruktur dan dituliskan secara sistematis yang akan dikerjakan untuk menyelesaikan masalah dengan bantuan komputer. Nah, agak panjang ini definisi dari algoritma. Mungkin agak sedikit kesulitan untuk menghafalkan. Tapi ada cara singkat untuk menghafalkan definisi algoritma. Secara sederhana, algoritma dapat didefinisikan urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Nah, ini lebih simpel lagi dari yang pertama tadi. Nah, di sini ada kata logis. Apa logis? Nah, kalian pasti menjawab masuk akal. Itu persamaannya logis, bukan definisi logis. Nanti kalau ditanya, apa masuk akal? Dijawab logis. Nah, itu kan persamaan. Nah, logis itu berarti bahwa nilai kebenarannya harus dapat ditentukan, benar atau salah. Langkah-langkah yang tidak benar itu dapat memberikan hasil yang salah. Contoh, misalkan gini, ada yang ngomong, saya bisa pergi dari Jogja ke Solo dalam waktu 10 menit. Itu logis enggak? Pasti kalian jawab tidak. Karena apa? Jogja Solo jaraknya 60 km. Kalau naik motor, naik mobil, naik bis, itu tidak mungkin dalam 10 menit. Naik kereta aja 30 menit. Naik pesawat malah lebih lama. Kenapa naik pesawat Jogja Solo lama? Karena pesawatnya harus ke Jakarta dulu, baru ke Solo, beli tiketnya, transit di Jakarta. Tapi kalau ada yang ngomong, misalkan saya bisa pergi dari Jogja ke Solo dalam waktu 60 menit. Nah, itu bisa dikatakan logis. Karena bisa ditempuh dalam waktu 60 menit Jogja Solo. Nah, itu definisi logis. Contoh kasus. Misalkan terdapat dua buah gelas, gelas A dan gelas B. Gelas A berisi air berwarna merah dan gelas B berisi air berwarna biru. Kita ingin menukarkan isi air kedua gelas tersebut, sehingga gelas A berisi air berwarna biru dan gelas B berisi air berwarna merah. Nah, ini gelas A merah, gelas B biru. Ini awalnya. Nah, algoritma isi tukar gelasnya itu tuangkan air dari gelas A ke gelas B. Tuangkan air dari gelas B ke gelas A. Nah, ini dengan cara cepat, singkat, tanpa berpikir, kita langsung nuangkan dari A ke B, dari B ke A. Nah, kalau Anda membuat sebuah algoritma seperti ini, jadi algoritma di atas tidak menghasilkan pertukaran yang benar. Kenapa? Langkahnya tidak logis.
Yang terjadi bukan pertukaran, tapi percampuran antara air gelas A dan air di gelas B. Sehingga algoritma tukar isi gelas di atas salah. Ini enggak logis. Kemudian bagaimana solusinya? Jadi solusinya adalah dibutuhkan sebuah gelas bantuan yang dipakai untuk menampung salah satu air dari gelas tersebut. Misalkan namanya gelas C. Nah, jadi sekarang ada 3 buah gelas. Gelas A berisi air berwarna merah, gelas B berisi air berwarna biru, dan gelas C kosong. Nah, langkah selanjutnya, proses pertukarannya, tuangkan air dari gelas A ke gelas C. Ini A tadi yang berwarna merah dituangkan ke gelas C, sehingga C itu berisi air berwarna merah. Kemudian proses pertukaran yang kedua, tuangkan air dari gelas B ke gelas A. B tadi yang berwarna biru, airnya dituangkan ke A, sehingga sekarang gelas A yang berisi air berwarna biru. Langkah selanjutnya, tuangkan air dari gelas C ke gelas B. Jadi ini air dari gelas C tadi yang berwarna merah dituangkan ke gelas B yang berwarna yang kosong tadi, sehingga berisi air berwarna merah. Nah, hasil algoritmanya, jadi yang pertama, ini langkah-langkahnya untuk menukarkan air dari gelas A ke gelas B, itu adalah tuangkan air dari gelas A ke gelas C. Langkah pertama. Langkah kedua, tuangkan air dari gelas B ke gelas A. Langkah ketiga, tuangkan air dari gelas C ke gelas B. Nah, inilah algoritma yang tepat untuk pertukaran 2 buah air dalam 2 gelas. Nah, ini kalau kita pakai konsep algoritmanya, ini C panah kiri A, artinya A dimasukkan ke C. A panah kiri B, B masukkan ke A, B panah kiri C, C masukkan ke B. Atau bisa juga dikatakan C diisi A diisi B, B diisi C. Kalau pakai operator sama dengan, jadi C sama dengan A sama dengan B sama dengan C. Nah, ada cara lain enggak? Pasti ada. Ini cara lain. Ini tadi yang pertama ya, yang pertama yang kita hasilkan algoritmanya. Ini cara lainnya. Nah, cara lain ini tuangkan air dari gelas B ke gelas C. Ini B dulu. Tadi kan A. Langkah kedua, tuangkan air dari gelas A ke gelas B. Langkah ketiga, tuangkan air dari gelas C ke gelas A. Nah, ini C panah kiri B, B panah kiri A panah kiri C. Kalau pakai sama dengan, C sama dengan B, B sama dengan A sama dengan C. Ini berbeda dengan ini. Sudah ada 2 cara. Masih ada cara lain? Masih. Cara lainnya, siapkan 2 gelas kosong, misalkan gelas C dan gelas D. Nah, langkahnya jadi panjang. 4. Tuangkan air dari gelas A ke gelas C. Tuangkan air dari gelas B ke gelas D. Tuangkan air dari gelas D ke gelas A. Tuangkan air dari gelas C ke gelas B. Nah, ini. C panah kiri A,
D panah kiri B, A panah kiri D, C panah kiri B panah kiri C. Atau C sama dengan A. Jadi C diisi A, C sama dengan A, D sama dengan B, A sama dengan D, B sama dengan C. Ada cara lain? Ada. Siapkan 2 gelas kosong, misalkan C dan D. Nah, ini langkahnya berbeda dengan langkah yang proses ketiga tadi. Tuangkan air dari gelas A ke gelas D. Tuangkan air dari gelas B ke gelas C. Tuangkan air dari gelas D ke gelas B. Tuangkan air dari gelas C ke gelas A. Nah, ini prosesnya. D panah kiri A, C panah kiri B, B panah kiri D, dan A panah kiri C. Kalau pakai sama dengan, D sama dengan A, C sama dengan B, B sama dengan D, A sama dengan C. Nah, satu kasus dengan 4 cara. Satu kasus itu ada 4 cara penyelesaiannya. Cara pertama, ini. Cara kedua, cara ketiga, cara keempat. Anda perhatikan bahwa keempat cara ini berbeda semuanya. Berbeda semuanya. Tapi hasilnya sama. Sama gimana? Bahwa gelas isi air pada gelas A dan gelas B itu bertukaran. Tapi caranya ada 4 dengan cara yang berbeda. Ini langkahnya 3 langkah, ini 3 langkah, ini 4 langkah, ini 4 langkah. Nah, sekarang mana yang paling efektif? Mana yang paling efektif dari keempat cara ini? Nah, untuk melihat efektivitas algoritma atau caranya dengan cara mudah, itu adalah dilihat dari banyaknya langkah dan gelas bantuan yang dibutuhkan. Semakin sedikit langkah dan semakin sedikit gelas bantuan, maka itu langkah atau cara paling baik atau paling tepat. Sehingga cara 1 ini 3 langkah, 1 gelas bantuan. Cara 2, 3 langkah, 1 gelas bantuan. Cara 3, 4 langkah, 2 gelas bantuan. Cara 4, 4 langkah, 2 gelas bantuan. Sehingga kita bisa sampaikan bahwa cara 1 dan cara 2 ini paling tepat. Jadi kalau Anda menukarkan isi 2 buah gelas air, bisa pakai cara 1 atau cara kedua. Gampang kan? Itulah cuma seperti itu nanti belajar algoritma, jadi tidak sulit. Nah, sekarang kita akan membicarakan hubungan antara algoritma, masalah, dan solusi. Jadi bentuknya seperti ini. Ada permasalahan, ada algoritma, ada solusinya. Nah, tahap pemecahan masalah itu adalah proses dari masalah hingga terbentuk algoritma. Itu pada sini. Ada masalah, dipecah dalam sebuah langkah-langkah penyelesaian masalah. Nah, sedangkan tahap implementasi adalah proses penerapan algoritma hingga menghasilkan solusi. Implementasi. Nah, solusi itu yang dimaksud adalah program yang merupakan implementasi dari algoritma yang disusun. Jadi hubungannya adalah masalah diselesaikan dalam sebuah langkah-langkah penyelesaian masalah, kemudian diimplementasikan ke dalam bahasa programan yang merupakan solusi dari penyelesaian masalah. Ini adalah hubungan antara masalah, antara algoritma, masalah, dan solusi. Nah, kemudian yang terakhir, ciri algoritma yang baik. Nah, ini ada algoritma yang baik. Algoritma memiliki logika perhitungan atau metode yang tepat dalam menyelesaikan masalah. Ini jelas. Artinya logika, metode perhitungannya harus tepat. Kalau nggak tepat ya pasti salah. Kemudian yang kedua, menghasilkan output yang tepat dan benar dalam waktu yang singkat. Nah, ini waktunya paling singkat, outputnya tepat dan benar.
Yang ketiga, algoritma ditulis dengan bahasa yang standar, secara sistematis dan rapi sehingga tidak menimbulkan arti ganda, ambigus. Ini arti ganda, makna ganda. Makna ganda itu maksudnya dua orang bisa mempunyai persepsi yang berbeda, ambigu. Yang keempat, algoritma ditulis dengan format yang mudah dipahami dan mudah diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, ini nanti kita pelajari dalam algoritmanya. Kemudian yang kelima, semua operasi yang dibutuhkan terdefinisi dengan jelas. Itu pasti, artinya operasi-operasinya harus ditulis dengan jelas. Yang keenam, semua proses dalam algoritma harus berakhir setelah sejumlah langkah dilakukan. Tidak boleh dalam algoritma tidak pernah berhenti, harus ada akhirnya, harus ada pemberhentiannya. Nah, ini adalah ciri-ciri algoritma yang baik. Nah, demikian untuk materi yang kedua ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.